Alhamdulillah, Alhamdulillah hadi ila khairil amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mawsufi bi khalqil a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di awal-awal tahun ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat diberikan kepada kita, yang tak ada satupun manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, seminimal dengan ucapan yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah masuk di tahun 2024. Hitungan tahun bertambah, tapi sebenarnya umur kita yang berkurang dan kematian kita sudah dekat. Lalu dengan apa kita menghadap kematian ini? Dengan bekal apa? Tentu dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berkata aku adalah seorang Islam, tapi tak tahu apa arti dalam Islam itu. Islam itu adalah suatu kepatuhan, ketundukan dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu Islam, sholat, tapi masih juga berbuat maksiat. Itu namanya fasik. Karena itulah kita ini belum tentu Islam yang sejati, belum tentu hak tuqati yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak manusia itu dia beribadah selama hidupnya, tapi ibadahnya nol, kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu apa yang menghapuskan pahala, apa yang menghilangkan faedah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Fattaqullah", bertakwalah kamu kepada Allah, baik itu dengan salat, baik itu dengan puasa, baik itu zakat. Tapi Allah jelaskan lagi dan ingatkan, wa aslihu zata bainikum. Namun kau harus perbaiki dulu hubunganmu antara sesama. Jadi inilah yang banyak orang manusia kadang di akhirat dia masuk neraka padahal dia ibadah. Tapi ibadahnya itu tidak bisa membuat hatinya menjadi tawadu, tidak bisa membuat hatinya menjadi rendah ataupun orang yang jadi baik. Maka karena itulah kata Rasulullah, "Atadaruna minal muflisi min ummati?" Adakah kalian tahu siapa nanti orang yang bangkrut dari umatku? Lalu sahabat mudah menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah gampang dan mudah sekali." Siapa mereka? Al-muflisu pinamalha dirham wa la mata. Tentu orang yang bangkrut itu yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Inilah penilaian ataupun pendapatan oleh para sahabat. Ternyata yang dimaksud Nabi Muhammad SAW bukan yang tidak punya harta, bukan yang tidak punya uang. Tapi yang dimaksudnya nanti, innal muflisi min ummati yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dan umatku datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, lengkap semua pahala ibadah.
Tapi ternyata ibadah selama hidup di dunia membuat hatinya menjadi angkuh, sombong, merasa paling bersih, merasa paling yang tidak pernah berdosa. Padahal manusia tempat berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kesalahan yang dulu sampai akhirnya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sesama manusia harus hubungan dengan baik. Kalau hubunganmu kepada Allah baik, hubungan kepada manusia tidak baik, sia-sia amat. Tapi hubunganmu kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak baik, juga sia-sia. Jadi harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kau cari dunia seolah-olah kau hidup selamanya, tapi jangan lupa carilah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Tapi banyak manusia salah kaprah dan salah berpikir. Kalau kamu berusaha, apa kau mencari rezeki itu ikhtiar. Tapi kalau kau kaya itu takdir. Jadi apabila manusia itu sudah berusaha, berikhtiar, kerja mencari nafkah setiap hari, tapi semua yang diinginkan, yang dicapainya tidak dapat, berarti Allah menguji kamu. Karena semua apa yang baik dan apa yang buruk itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diuji Allah? Kau diuji untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu adalah pahala sabar. Karena di dalam Al-Quran Allah hanya bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tapi apabila kamu sudah berusaha, berikhtiar, lalu kau dapat yang kau inginkan, yang kau cita-citakan, lalu kau jadi kaya, berarti Allah juga menguji. Dengan ujian apa? Ujian kaya supaya kau mendapatkan pahala syukur. Maka dapat pahala syukur itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita harus berpikir, kalau selama ini aku sudah ikhtiar, aku sudah ibadah, tapi kenapa hidupku masih susah, masih miskin? Maka kembali kepada Allah, itu takdir. Qada, ketetapan Allah sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa perbedaan qada dan qadar? Qada itu ketetapan, sedangkan qadar takdir itu bukti dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kau di dalam rahim 4 bulan 120 hari sudah tertulis semua takdir, jodoh, kaya, rezeki semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bukti dari takdir. Ada orang itu miskin dari kecil sampai mati dia miskin. Ada manusia itu dari waktu muda dia kaya, tapi di saat tua dia menderita. Tapi ada orang itu di waktu tua dia susah, tapi waktu muda dia kaya. Inilah permainan hidup, sudah dicatat, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hadir, maka perlu kuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tahu bahwa semua yang ada pada muka bumi, semua apa yang datang, rezeki yang baik dan semua ujian ataupun segala hal yang buruk, itu semua datang dari Allah. Maka itulah perlu iman. Apa arti iman? Iman itu meyakini bahwa setiap yang datang dari Allah, apa semua yang datang yang baik dan yang buruk kepada kita, itu yakin bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ketetapan tidak ada yang bisa menolak kecuali doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Tuhan kecuali doa. Tentu doa yang mana? Tentu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia berdoa siang malam kita, tapi belum tentu doa dikabulkan. Karena apa? Ada faktor-faktor yang membuat doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin cara mencari nafkah secara haram, secara batil, dan yang lain-lain. Maka kita harus koreksi diri. Apakah selama setahun 2023 ini sudahkah kita termasuk orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan banyak manusia begitu pintar, begitu pandai, dia memberikan makanan untuk jasmaninya, baik itu makanan bergizi dan lain-lain, tapi dia tidak pandai dan dia tidak teringat untuk memberikan makanan untuk rohaninya. Banyak manusia juga yang sangat pandai dan bisa memberikan baju yang bagus untuk jasmaninya, tapi dia tidak terpikir dan tidak tahu bagaimana cara untuk membelikan pakaian untuk rohaninya. Apa makanan rohani? Apa baju rohani? Itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahmu bagus, tentu perangaimu akan bagus. Kalau sholatmu betul karena Allah dan
dan masuk ke sumsum yang dalam, ke hati yang dalam, tentu solat itu akan bisa mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah tidak ada satupun kalimat di dalam Al-Quran dari surah Fatihah sampai ila Nas tidak ada kata ikmalis solat. Selalu Allah pakai kalimat aqimis solat, dirikan solat, bukan kerjakan solat. Orang yang mengerjakan solat dan orang yang mendirikan solat jauh berbeda. Kalau hanya mengerjakan itu hanya cukup, hanya melepaskan kewajiban kepada Allah, tapi hakikat solat itu belum bisa dia bawakan kehidupan untuk sehari-hari. Tapi kalau orang yang sudah betul-betul mendirikan solat, maka perangainya, perbuatannya akan mendapatkan keamanan untuk semua umat atau tetangga jiran semuanya. Tengoklah orang-orang yang soleh akan membawa kedamaian. Itulah perlu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan iman dan takwa, terus istiqomah. Kalau masih kurang, perkuat dan tingkatkan supaya kita masuk sama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqul qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.